Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan masuk. Mari, Mbak. Makan dulu, Mbak. Ya, Mbak, terima kasih. Ini dengan Mbak siapa? Saya Nabila yang kemarin sempat kontak Mbak. Oh, iya. Baik, Pak, kesini dengan siapa? Ditemui teman Mbak. Saya yang sempat kontak Mbak kemarin. Oh, iya, iya, baik. Kalau saya boleh tanya, Mbak datang ke sini dari mana ya? Mungkin Mbak, saya mau menceritakan masalah saya, tapi saya bingung mau mulai dari mana Mbak. Oh, tidak apa-apa. Ceritakan saja apa yang menjadi pikiranmu saat ini, apa yang mau pikirkan sendiri untuk menceritakan sendiri. Tidak apa-apa, pelan-pelan saja. Iya Mbak, saya harap dengan menceritakan masalah ini bisa teratasi Mbak. Ya, mudah-mudahan terima kasih. Tapi saya bingung Mbak mau mulai ceritanya dari mana. Oh, baik, kenapa bisa begitu? Bagaimana ya Mbak? Saya masih sulit untuk menceritakannya. Tidak apa-apa, kamu tidak perlu khawatir dan bingung. Kamu ceritakan saja pelan-pelan. Gini Mbak, jadi kan saya baru saja lulus masuk universitas dan saya itu terima di fakultas sarjana. Nah, orang tua saya itu menentang saya Mbak untuk masuk jurusan yang saya pilih. Mereka lebih menyuruh saya untuk masuk jurusan perbankan Mbak. Nah, saya tidak tertarik dengan jurusan perbankan ini Mbak, karena saya lebih tertarik pada dunia pendidikan. Bukannya saya ingin menolak permintaan orang tua saya, hanya saja saya merasa tertekan jika harus masuk jurusan perbankan ini Mbak. Oh gitu, baik. Saya paham bagaimana perasaanmu sekarang. Dan juga paham pasti di posisi kamu sekarang itu sangat sulit. Bisa kamu ceritakan mengapa kamu lebih menyukai apa yang kamu suka ketimbang kamu mengikuti keinginan orang tua? Begini Mbak, mungkin banyak orang berpendapat, termasuk orang tua dan teman-teman saya ini berpendapat bahwa perbankan ini lebih menjamin apa yang akan saya dapat di kemudian harinya. Namun bagaimana ya, saya masih sulit untuk jika harus memilih perbankan, karena dari saya SMA saya memang tidak tertarik untuk memilih perbankan. Saya lebih tertarik untuk memilih pendidikan, karena cita-cita itu tidak bisa hanya diukur dengan uang semata Mbak. Jadi saya tahu orang tua saya pasti ingin yang terbaik untuk saya. Hanya saja mungkin pilih pendidikan ini lebih baik untuk saya. Nah, baik, saya paham dan sekarang mungkin dari pikiranmu sendiri jurusan yang kamu suka itu belum tentu terbaik dan jurusan yang menurutmu tidak baik itu belum tentu yang terbaik. Jadi sekarang mungkin jurusan yang menurut kamu tidak baik untuk kamu itu belum tentu. Makanya sekarang kamu tidak perlu berpikir negatif terkait. Iya Mbak, mungkin situasi ini juga tidak bisa saya ubah, dan untuk pindah jurusan pun saya rasa saya juga tidak bisa, walaupun tidak terlambat untuk pindah jurusan. Hanya saja saya merasa ini sudah pilihan terbaik untuk saya. Baik, mungkin kamu sudah paham dengan apa yang kamu maksudkan. Bisakah kamu jelaskan? Bisa kamu simpulkan bahwa hari ini apa saja yang kamu dapatkan dari hak kamu sendiri? Saya rasa saya harus menentukan pilihan saya sendiri, karena saya sudah dewasa dan saya sudah bisa menilai mana yang baik dan buruk untuk kehidupan saya, dan saya juga akan memberikan pengertian kepada orang tua saya apa yang sudah saya pilih. Semoga mereka akan menerimanya, dan saya pun harus menunjukkan kepada mereka bahwa apa yang saya pilih itu tidak salah. Ya, baik. Kalau begitu nanti kamu sudah paham dengan masalah kamu sendiri. Kamu kan sudah melakukan dengan kamu sendiri. Artinya kamu sudah paham bagaimana untuk selanjutnya itu harus dengan sendiri dengan pasangan baik. Baik, seperti video yang tadi dijelaskan bahwa pada metode yang metode konseling tadi dinamakan terapi realitas. Kenapa? Karena metode ini merupakan metode konseling dan psikoterapi yang mengacu pada perilaku kognitif interaktif yang lebih pada mengedepankan apa yang ada sekarang, bukan pada masa lampau. Terapi realitas pertama kali didasarkan oleh seorang psikiater
pada teori pilihan, yaitu adalah Dr. William Glasser, yang pertama kali dilakukan di Rumah Sakit Jiwa dan Penjara di Los Angeles, California. Ia memandang bahwa semua yang mengenai motivasi dan perilaku itu untuk memuaskan 1 hingga 5 kebutuhan universal dan bertanggung jawab atas dasar apa yang mereka pilih dan apa yang nantinya akan mereka lakukan. Glasser di terapi realitas juga menjelaskan bahwa orang lain hanya memainkan peran mereka saja dalam membantu kita untuk menjelaskan dan memahami bagaimana identitas kita dan bagaimana diri kita. Nah, ada beberapa ciri mengenai terapi realitas. Yang pertama adalah ia berfokus pada masa sekarang, bukan pada masa lampau. Ia lebih mempertimbangkan aspek pertimbangan nilai ketimbang transparansi. Kemudian, terapi realitas juga mengedepankan aspek kesadaran ketimbang ketidaksadaran. Ia juga berfokus pada tingkah laku sekarang alih-alih sebagai perasaan dan sikap. Ia juga menolak adanya penyakit mental. Kemudian, ia menolak adanya hukuman dan ia lebih mengedepankan pada tanggung jawab. Nah, di terapi realitas ini juga, Glasser juga pengendaliannya lebih berfokus pada kontrol batin dan itu lahir atas dasar motivasi internal dari seorang individu, seperti halnya di video konseling tadi bahwa dijelaskan klien lebih paham pilihannya sendiri ketimbang dia memilih keinginan orang tuanya. Nah, ada juga terapi realitas ini intinya yaitu adalah ia lebih fokus atas dasar apa yang terjadi sekarang, problem kehidupan mereka sekarang, bukan mereka menganggap atau menilai kehidupan sekarang itu disebabkan oleh masa lampau. Di terapi realitas juga ada 5 prinsip dasar utama. Yang pertama adalah kebutuhan dasar, yang mana kebutuhan dasar ini didasarkan atas dasar keinginan seseorang itu akan seperti apa, keberlangsungan hidupnya seperti apa, kemudian cintanya bagaimana, harga dirinya bagaimana, komitmennya bagaimana, kemudian kesenangan mereka bagaimana, dan kegembiraan seperti apa yang mereka inginkan. Kemudian yang kedua adalah dunia yang berkualitas, yang mana di sini adalah berisikan gambaran atau simbol orang yang berperan terhadap diri mereka, tempat, kemudian perasaan mereka, pikiran mereka, dan tindakan mereka. Kemudian yang ketiga adalah frustasi. Frustasi di sini bukan dilihat sebagai penyakit mental, melainkan bagaimana nantinya perilaku mereka mengarah pada pikiran, perasaan mereka yang tadi, tindakan hingga fisiologis mereka sebagai pilihan. Kemudian ada juga perilaku total, kebanyakan dari hal perbuatan pikiran mereka yang tadi. Kemudian prinsip yang terakhir adalah persepsi dan realitas terkini, yang mana bahwa seorang klien harus mempersepsikan bagaimana dunia mereka, bagaimana diri mereka yang nantinya akan membentuk sebuah tindakan untuk masa depan mereka. Pada terapi realitas juga ada konsep yang lebih penting, yaitu adalah sistem WEDP, yang mana seseorang itu mau arah hidupnya seperti apa, keinginan mereka seperti apa, mereka mempersepsikan dunia mereka seperti apa, dan komitmennya seperti apa. Kemudian ada yang dinamakan doing and direction. Mereka lebih memilih arah seperti apa, mereka mau kemana, mereka sendiri yang menentukan pilihan mereka. Kemudian ada evaluasi, yang mana evaluasi ini sebagai penekanan terbesar dalam sistem WDP di terapi realitas. Mengapa? Karena seorang klien harus mengevaluasi diri mereka sendiri, bagaimana nantinya mereka, bagaimana sikap mereka, bagaimana tindakan mereka. Kemudian terakhir itu adalah planning. Nantinya seorang klien akan membuat keputusan mereka sendiri, membuat rencana mereka sendiri yang berfokus pada tindakan mereka.